Acara kita hari ini silaturahim halal bil halal. Silaturahmi itu artinya, silah itu artinya menyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Orang yang melaksanakan silaturahmi berarti dia menyambung rasa cinta dan kasih sayang. Maka saya niatkan hari ini saya datang atas nama cinta. Maka yakinlah cintaku kepadamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Alhamdulillah. Orang yang silaturahmi kata Nabi, la yadkhulul jannata khati'un, tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tapi sebaliknya orang yang mau silaturahmi, apa janji Nabi? Satu, dipanjangkan umurnya. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan umurnya dipanjangkan oleh Allah. Yang kemudian yang kedua, dimudahkan rizkinya. Pulang pengajian insya Allah lunas hutangnya. Caranya bagaimana? Dibayar. Silaturahmi ini berlandaskan kepada firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ini ayat paling pas kalau digunakan di Indonesia. Allah sampaikan dalam Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum, saya ciptakan kalian min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Ingat, jenis kelamin hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Banci itu bukan jenis kelamin, tapi makhluk jadi-jadian. Makanya Allah menciptakan manusia, jenisnya cuma ada dua, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Romanus, tapi Adam dan Hawa. Laki-laki, perempuan. Lebih mulia mana laki-laki dan perempuan? Dua-duanya mulia. Kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Laki-laki mulia, perempuan juga mulia. Laki-laki terhormat, perempuan juga terhormat. Jadi kehormatan seseorang tidak dilihat dari gendernya. Maka laki-laki bisa jadi bupati, perempuan juga boleh jadi bupati. Laki-laki boleh jadi kapolsek, perempuan juga boleh jadi kapolsek. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Tapi kalau pertanyaannya, Gus, kalau semuanya terhormat, kira-kira laki-laki sama perempuan lebih galak mana? Kalau itu jawabannya jelas, lebih galak perempuan. Makanya sehebat-hebatnya Bupati Romanus di rumah dibentak istrinya, langsung goblok mendadak. Laki-laki dan perempuan sama-sama terhormat. Pertanyaannya, lebih cerewet mana? Jawabannya jelas, lebih cerewet perempuan. Kenapa demikian? Coba dilihat. Laki-laki itu dibuat dari Nabi Adam. Mulutnya begitu ngomong Adam pasti langsung mingkem. Adam. Tapi begitu ngomong Hawa terbuka. Hawa. Itulah kenapa perempuan banyak bicaranya, Pak Bupati. Tapi saya itu orang yang sangat memahami psikologi perempuan. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Bedanya satu. Di surga Allah menjanjikan bidadari, Allah tidak pernah menjanjikan bidadara. Pertanyaannya, kenapa ada bidadari tapi tidak ada bidadara? Jawabannya sederhana. Karena orientasi laki-laki dan perempuan yang berbeda. Bedanya di mana? Puncak kenikmatan seorang laki-laki adalah perempuan, sementara puncak kenikmatan seorang perempuan adalah harta emas dan berlian. Makanya laki-laki dan perempuan itu bedanya di mana? Laki-laki semakin kaya, dia semakin butuh perempuan, tapi perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Betul, Bu?
Makanya kenapa banyak perempuan cantik suaminya biasa-biasa saja? Karena yang dilihat bukan wajahnya tapi isi rekeningnya. Betul Bu? Makanya sekarang cowok yang good looking kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah pasangannya glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Laki-laki perempuan punya kesempatan yang sama. Kalau persoalan galak itu attitude. Laki-laki santai saja Pak. Suami punya istri yang taat, manut, insya Allah Anda berpotensi menjadi raja. Suami punya istri yang galak, berarti Anda berpotensi menjadi wali. Kok Anda punya istri kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah menjadi raja wali. Saya punya teori Pak Bupati. Suami itu kalau punya istri galak, insya Allah besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Nah, dari laki-laki dan perempuan ini sekali lagi nggak ada kata banci. Makanya dulu Dorce Gamalama itu konsultasi sama saya keluarganya. Gus, Dorce wasiat pengen ketika mati dimakamkan secara perempuan. Apa pendapat Gus Miftah? Saya bilang saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dilahirkan. Kalau dia lahirnya laki-laki, maka harus dikubur secara laki-laki. Kalau dia lahirnya secara perempuan, maka dia harus dimakamkan secara perempuan. Pertanyaannya, Dorce itu lahirnya laki-laki apa perempuan? Jawabannya laki-laki. Nama aslinya Dedi Yuliardi Ashadi. Makanya saya menolak. Emangnya beda Gus pemakaman laki-laki dan perempuan? Beda. Bedanya di mana? Satu, lapisan kain kafan laki-laki dan perempuan beda. Kain kafan perempuan lebih tebal dibandingkan laki-laki. Pelajarannya apa wahai para laki-laki? Jangankan masih hidup, sudah mati saja perempuan masih boros. Makanya dari tadi ibu-ibu yang pakai payung itu bukan karena takut panas atau takut hujan, tapi karena takut bedaknya luntur. Kayak galengan. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Yang duduk di sana ada yang pakai jilbab hitam, pakai kacamata hitam pula. Malah saya bingung, ini ibu pengajian apa tukang pijat? Yang kedua apa? Cara berdoanya juga berbeda. Aswad, kamu ucapkan salam ke Ka'bah, Bismillah, Allahu Akbar. Bancinya bilang, gampang. Begitu masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah, bancinya histeris. Bismillah, Allahu Akbar. Muah, muah. Allah Karim. Begitu pulang bulan Ramadan, dia telepon saya, Abah Kiai, saya mau bertobat selama bulan Ramadan. Saya langsung mengucapkan syukur, Alhamdulillah. Bagaimana cara kamu berjilbab? Insya Allah selama Ramadan saya mau berjilbab. Lah, cowok berjilbab. Dari laki-laki dan perempuan ini Allah takdirkan apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah jadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka orang yang menolak ras itu berarti dia menolak takdirnya Tuhan. Allah ciptakan Jawa, Allah ciptakan Papua dari segi suku. Allah ciptakan warna kulit putih, warna kulit hitam. Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu suci. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Betul Pak Bupati? Iya. Buktinya kopi hitam, kopi pahit, tapi banyak yang mencari dan mencintai. Allah takdirkan semua dengan takdir masing-masing. Tidak ada keutamaan yang lebih mulia yang mengatakan putih lebih mulia dibandingkan hitam. Begitu juga sebaliknya. Semuanya atas takdir masing-masing.
Ibu-ibu kalau terlahir hitam, insya Allah malah awet. Dari lahir sampai mati tetap hitam. Anda yang lahir putih, lahirnya mungkin putih, tapi ketika ke kebun pasti bisa menjadi hitam. Gak ada kemuliaan putih di atas hitam, begitu juga sebaliknya. Karena ini sudah Allah takdirkan masing-masing. Sama halnya kita semua yang berada di atas panggung. Kita semuanya hidup di atas bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Sama dengan bapak ini, mohon maaf, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Demi Allah Bu, saya itu ngantuk banget, capek. Kalau seandainya saya nggak ingat lagu di masa kecil saya dulu dari Sabang sampai Merauke, itulah yang kemudian menjadikan saya harus berangkat walaupun saya capek. Maka kemudian saya meyakini bahwa secapek apapun kalau Allah berkehendak pasti nyampe, betul? Makanya saya punya kalimat, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Nah, suku ini kemudian Allah bisa-bisa dengan segala kearifan masing-masing. Maka kalau tadi ketua panitia bilang Gus Miftah pasti belum pernah mengalami pengajian dengan sambutan yang berbeda, jelas. Di mana-mana saya pengajian pakai hadroh, begitu masuk distrik Kure, subhanallah, dengan tari-tarian yang luar biasa. Ini menunjukkan apa? Perbedaan suku akan melahirkan adat istiadat dan budaya yang berbeda. Hujan Bu, lebih baik terjebak hujan daripada terjebak rasa nyaman tapi hanya sebatas teman. Santai saja, insya Allah hujannya hujan rahmat, amin. Hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Nah, bedanya suku melahirkan adat dan budaya. Semakin banyak suku yang ada di Indonesia, maka semakin banyak melahirkan adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Keragaman budaya ini semakin memperkaya hasanah bangsa Indonesia. Makanya kita nggak boleh menjelek-jelekan budayanya orang lain. Betul? Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Maka dulu ketika ibu kota itu dipindah ke Kalimantan atas nama IKN, itu ada orang sewot dengan mengatakan apa? Kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, dan iblis? Maka orang Kalimantan tersinggung. Kenapa? Karena orang ini tidak menghargai kearifan lokal orang Kalimantan. Gus Miftah ditanya sama wartawan, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang ibu kota dipindah di Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Orang Kalimantan punya budaya, orang Papua juga punya budaya. Hargai masing-masing budaya-budaya itu. Gak boleh kita mengatakan budaya kita lebih baik dibandingkan budayanya orang lain. Contoh, yang orang Jawa Timur. Mungkin kalau Anda lihat YouTube, Anda akan mendapati Gus Miftah itu sering bilang kalimat dancuk. Gus Miftah ngomong dancuk itu bukan misuh, bukan ngomong kotor, tapi dalam rangka menjaga kearifan lokal. Kenapa saya harus ngomong dancuk? Karena saya khawatir kalau nggak ada anak bangsa ngomong dancuk, besok pada akhirnya dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngaku. Contoh, reok punya orang Ponorogo diaku Malaysia, wayang milik orang Jawa diaku Malaysia, batik diklaim Malaysia, keris Malaysia. Kalau nggak ada yang berani ngomong dancuk, jangan-jangan besok Ipin Upin ngomong dancuk. Kan nggak lucu Pak Bupati, dancuk. Kan nggak. Maka saya ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Hidup dancuk. Ini semuanya punya budaya masing-masing. Allah ciptakan Indonesia dengan begitu indahnya. Saya kasih contoh.
Benar tadi kata Pak Bupati, saya besok 2 hari lagi berangkat ke London. Saya pulang dari London langsung berangkat ke Jeddah. Yang pengen saya sampaikan apa? Eropa itu Pak, mohon maaf, Eropa Utara sama Eropa Selatan itu karakter daerahnya berbeda. Eropa Selatan itu negaranya seperti Inggris. Negaranya kaya, tapi kelemahannya apa? Hawanya dingin menusuk tulang. Satu sisi Inggris dibuat kaya, tapi di satu sisi dikasih kekurangan dengan hawa yang sangat dingin menusuk tulang. Sementara Eropa bagian utara itu miskin, seperti Spanyol, Portugal. Tapi mohon maaf, walaupun Spanyol dan Portugal ini miskin, tapi pemandangannya indah seperti Selat Gibraltar. Satu sisi baik, satu sisi ada kekurangan. Coba bandingkan dengan Indonesia. Begitu kayanya negara ini, begitu indahnya budaya ini. Saya meyakini tidak banyak negara di dunia yang punya pemandangan indah seperti Raja Ampat. Coba bayangkan Pak, Raja satu saja luar biasa, apalagi Rajanya Ampat. Indonesia masing-masing daerah ternyata mohon maaf mempunyai karakteristik masing-masing. Allah takdirkan Jawa berbeda dengan Papua, baik secara budaya maupun warna kulit. Tujuannya untuk apa? Memperkaya hasanah ini. Kita baru ngomong budaya, belum ngomong agama. Kebetulan beberapa bulan yang lalu ada survei di kalangan teman-teman Nasrani. Siapakah tokoh muslim Indonesia yang dianggap toleran? Ternyata menghasilkan 7 nama. Yang pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Orang Papua pun cinta sama Gus Dur. Maka ketika ceramah di hadapan Bapak Jokowi kemarin terakhir di acara buka puasa bersama di istana, saya bilang rata-rata presiden Indonesia itu suka ngundang pelawak. Contoh Pak Harto, itu punya pelawak dari Jogja namanya Basio. Kenapa? Karena kalau presiden agak stres yang diundang pelawak. Satu-satunya presiden yang tidak pernah ngundang pelawak siapa? Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur lebih lucu daripada pelawak. Dulu Pak Wakapolres, Gus Dur itu zaman Orde Baru pernah ketika rapat bersama Kiai diawasi intelijen. Begitu tahu rapatnya diawasi intel, Gus Dur mengatakan kepada para kiai, hayya natakallam bil lughhatil arabiyyah. Mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya Gus Dur ngomong pakai bahasa Arab bersama para kiai. Intelnya pulang, ditanya sama Kapolresnya, "Hei Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai?" Intelnya jawab, "Aman Pak Kapolres, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Karena orang Indonesia tahunya kalau ngomong Arab itu seperti doa. Makanya saya pernah Pak Bupati majak jamaah, nggak bisa membaca Quran, nggak bisa bahasa Arab, masuk kamar hotel di Madinah, nyetel TV, ada orang ngomong Arab, tangannya langsung diangkat, amin, amin, amin. Begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan. Kan goblok. Tokoh paling toleran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua, Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum. Yang ketiga, Kiai Haji Buya Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Yang keempat, muncul nama Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU. Yang kelima, Profesor Dr. Quraisyah, bapaknya Najwa Shihab. Yang keenam, Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan Ketua Umum PBNU. Yang ketujuh, Miftah Maulana Habibur Rahman. Kenapa pertanyaannya saya dianggap tokoh toleran? Karena saya punya gerakan dengan Presiden Jokowi, namanya Gerakan Moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Perempuan itu aneh, jilbabnya satu lemari, setiap berangkat pengajian katanya nggak punya jilbab. Bajunya banyak, kalau mau azan katanya nggak punya baju. Maka suami punya prinsip, istrinya harus punya baju baru, jilbab baru, kendaraan baru, motor baru. Bagi suami cukup istri baru. Selesai Pak. Istri saya kemarin lebaran minta emas. Abah, saya minta emas. Langsung saya jawab, diam adalah emas. Makanya begitu istri saya minta emas, saya diam. Emas. Kalau waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu.
Makanya kalau Pak Bupati saya ajak ketemu katanya nggak punya waktu, berarti nggak punya uang. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, sebelum saya teruskan ceritanya, bagaimana kita silaturahmi yang baik walaupun kita berbeda agama. Mau selawatan dulu? Mau selawatan? Ya, kita selawatan. Minta lagu apa? Apalagi yang baru viral. Cinta siapa? Kok cinta bojone uang gitu? Ayo kita selawatan yuk. Salatullah salamullah ala toha. Ora pas. Menengon dhisik. Bayaran murah jelas. Tapi pecinya NU. Yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Kamu diam dulu, bayaranmu nggak jelas, nggak pas. Keteplak. Salatullah salamullah ala toha. Ora pas. Kok ngomel dihalang jeruk lho. Kamu diam dulu. Udah nggak pakai musik nggak apa-apa. Siapa yang bilang I love you? Pasti janda ya? Iya. Wahai para janda, ingatlah. Hah? Berdiri. Ibu-ibu suka Gusta duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Sukanya yang berdiri. Saya masih ngantuk, Bu. Ini masih cari nyawa saya supaya kembali, Bu. Saya betul-betul ngantuk. Tadi di pesawat nggak bisa tidur, 1 jam di hotel nggak bisa tidur, ngantuk banget. Itulah manusia, Pak. Makanya jangan merasa mampu. Tidur saja kalau Allah tidak mampukan tidak bisa. Tapi lucunya orang distrik Kure, kalau dia di atas ranjang mau tidur baca doa matanya nggak merem-merem. Tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat nggak baca doa matanya merem. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Begitu khotibnya ya ma'asyiral muslimin, kelihatannya khusyuk, ternyata produksi air mineral. Ces. Kita nggak boleh sombong. Kalau Allah nggak mampukan nggak bisa. Pak Romano jadi bupati ya karena dimampukan oleh Tuhan. Besok jadi gubernur dimampukan oleh Tuhan. Gus Miftah sampai dimampukan oleh Tuhan. Bukan karena kita hebat, betul? Kencing itu persoalan gampang apa susah? Gampang. Banyak orang bisa ngompol, tapi kalau Allah sudah mencabut kenikmatan dari seseorang, banyak orang nggak bisa kencing. Saya pernah ngajak jamaah mau berangkat umroh, cewek disuruh kencing mau tes urin. 30 menit di toilet, air kencingnya nggak keluar-keluar. Saya bilang goblok, kencing aja nggak bisa. Gantian saya masuk toilet, saya mau kencing, nggak keluar juga. Akhirnya saya jengkel, tak obat ABG, nggak keluar. Saya jengkel, saya pukul kepalanya, tak, nggak keluar juga. Saya kemarin masuk toilet di hotel Jakarta, salah Pak Bupati. Ternyata saya masuk toilet perempuan, tapi nggak ada orang. Begitu keluar ada ibu-ibu teriak, Mas, ini toilet perempuan, kenapa Anda masuk? Langsung saya jawab, sorry Bu, ini juga untuk perempuan Bu. Saya bilang. Ngantuk, di meja nggak ada kopi, kere. Saya tengah-tengah mana kopi. Ketua panitia, kopi. Udah sambutannya panjang, nggak bikin kopi. Ngomong yang terakhir 4 kali. Oi, kopinya mana?
Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa? Semua tangan diangkat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Semua diangkat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bi bismillah wa bihadi rasulillah hidilillah bi ahlil bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin tawasana bi bismillah wa bihadi rasulillah bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat. Gak ada deh, gak ada. Kopi. Minum kopi rasanya nikmat. Tanam ketela di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Papua untuk Indonesia. Dari Papua untuk Indonesia. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah.
fil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Merauke ngundang Gus Miftah, Bupati Romanus lumayan gagah, beli roti dapatnya jamur. Sekarang bupati besok gubernur, sekarang bupati besok gubernur. Tambahi, tambahi. Itu apa? Kotak infak apa itu? Infak untuk apa itu? Untuk yang banjir ya, sini Gus Ita nyumbang, sini Gus Ita nyumbang. Yang di atas panggung nyumbang semua. Siap? Mas ini, Mas sini. Nah, sini dulu. Habis ini anak-anak adroh, kamu selawatan le, aku tak nunggu kopi le. Sebentar, tak nyumbang dulu. Sini. Cepetan, mencolot. Ini nyumbang untuk korban. Oke. Gus Miftah nyumbang dolar. Terus dulu. Duduk. Tambahin, Pak. Tambahin matamu, tambahin. Donasi kemanusiaan korban banjir 1, segini 1.600.000 dolar. 100, 200, 300, 400, 500, dah 500 dolar saja. Ayo semuanya nyumbang, awas lah nyumbang, ayo nyumbang. Bagus, itu baru. Kamu mau? Sama ini, kalau sama cewek aku nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Kasih rokok banser. Udah kamu sana. Cair matamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok tangan saya jadi mampu umbel. Nah, saya mau cerita tadi soal Nabi Musa. Apakah boleh orang non-Islam menerima pemberian dari orang Islam atau sebaliknya? Singkat cerita Bapak Ibu, Nabi Musa ini kemudian dipelihara, diopeni sama kerajaan Fir'aun, sampai kemudian dia mendapatkan perintah Allah untuk berperang melawan Fir'aun. Coba, Fir'aun itu mohon maaf ngaku Tuhan. Musa dinafkahi sama Fir'aun. Berarti apa? Darah dan dagingnya Musa itu tumbuh dan berkembang dari nafkah dari Fir'aun. Berarti mohon maaf, menerima pemberian dari orang yang berbeda itu boleh. Contoh lagi, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kapan dimusuhi sama pamannya Abu Lahab? Sejak dia mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Itu artinya apa? Sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad gak dimusuhi sama Abu Lahab. Berarti apa? Abu Lahab mungkin pernah memberikan nafkah kepada Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf, kalau Anda punya tetangga non-Islam, kok kamu lebaran, punya makanan banyak, boleh nggak kamu ngasih tetanggamu? Boleh. Kalau tetangga kamu Natalan, kamu dikasih makanan oleh tetangga kamu yang Kristen, boleh nggak kamu menerima pemberian dari mereka? Jawabannya boleh. Gus Miftah ini loh sering diminta untuk hadir perayaan, bukan sembahyangan, bukan misa, tapi perayaan Natal. Maka kemudian saya mengucapkan selamat Natal dengan kalimat indah saya. Saya mengatakan apa? Saya Miftah mengucapkan selamat Natal untuk sahabat-sahabat saya Kristiani. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku Miftah merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Kalau orang
orang Islam berhak merayakan Idul Fitri dengan nyaman, orang Katolik, orang Kristen juga berhak merayakan Natal dengan nyaman. Maka mohon maaf, ada masjid, saya dorong orang Islam untuk masuk masjid. Kenapa? Karena masjid itu sarana yang baik untuk menjadi orang Islam, supaya menjadi orang Islam yang baik. Orang Kristen saya dorong untuk masuk gereja. Kenapa? Karena gereja itu sarana untuk menjadi Kristen yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, Islamnya baik, Hindunya baik, Budanya baik, maka Indonesia aman. Setuju? Saya dibilang, dulu saya ceramah di gereja Jakarta Utara. Begitu saya pulang ceramah langsung dibully, Miftah kafir. Saya jawab, hurra popo, sahadat meneh. Kok gampang banget mengkafirkan orang lain. Dulu dakwahnya Nabi mengislamkan orang kafir. Orang sekarang malah mengkafirkan orang Islam. Pak Bupati, saya ceramah di gereja Jakarta Utara, di gereja GBI, Gereja Battle Indonesia, dalam rangka peresmian gereja. Di Indonesia saya dibully, tapi saya mendapatkan undangan untuk berbicara toleransi. Siapa yang undang saya? Wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Alasan orang mengkafirkan saya apa? Karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Indikasi orang itu kafir, masuk tempat ibadah agama orang lain, berarti rata-rata orang Jawa itu kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Betul? Kalau gara-gara saya mengucapkan selamat Natal saya dibilang kafir, siapa yang bilang? Gus Miftah mengucapkan selamat Natal berarti Kristen. 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Kemarin saya mengucapkan Hari Ibu, saya tetap gak jadi ibu. Kamu banser jomblo, kemarin teman kamu menikah, kamu ucapkan selamat menikah, kamu tetap jomblo. Iya. Rugi dong. Masa cewek banyak kamu jomblo? Sorry ye. Menyala abangku. Le, ingat, cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Nah, saya pengen mendudukan bagaimana kemudian kita bertoleransi dengan baik. Silaturahmi kita dengan Allah bentuknya apa? Sholat. Ayo, yang muslim ke masjid. Itu masjidnya bagus. Hari ini akan saya beritakan di media sosial saya bahwa Papua baik-baik saja, bahwa orang Papua sangat menjunjung tinggi toleransi. Tepuk tangan untuk Papua. Kalau hanya ada satu oknum yang kemudian dia tidak rukun, jangan itu menjadi gambaran Papua. Itu hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya protes ketika kejadian di Bogor, Pak Bupati. Orang bersembahyang ketika Natalan di rumahnya sendiri. Kemudian apa? Digeruduk, katanya nggak boleh. Alasannya apa? Untuk sembahyang, untuk berdoa harus mendapatkan izin. Saya bilang, sejak kapan orang beribadah kepada Tuhannya, berdoa sendiri di rumahnya harus mendapatkan izin? Makanya mohon maaf, Anda yang Katolik Kristen silakan ke gereja. Jangan kemudian saya punya banyak teman, ayo mas, ini hari Sabtu, tolong kamu ke gereja. Jawabannya apa? Sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu Minggu libur. Ya matamu. Berarti kamu gak pernah ke gereja. Saya kasih gambarnya yang paling sederhana. Ketika Allah mengatakan wajah anakkum su'ba wa qabain. Ibu bapak, Indonesia itu rumah besar. Saya ulangi, Indonesia itu rumah besar. Rumah besar Indonesia itu kemudian ada banyak kamar. Minimal ada 6 kamar. Kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini kalau orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan pernah terjadi masalah.
Yang menjadi masalah itu ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, atau tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompol di kamarnya orang lain, pasti masalah. Makanya ingat, jangan pernah masuk kamarnya orang lain. Kalau kita pengen ngobrol, caranya bagaimana? Jangan masuk kamarnya orang, tapi kita buat ruang tamu bersama. Sehingga apa? Sesama tetangga kamar ini bisa ngobrol di ruang tamu. Orang Islam bisa guyon sama orang Kristen. Saya punya banyak teman pendeta di Jakarta. Yang kemarin agak viral, Pendeta Gilbert Lumindong. Itu sahabat saya. Saya bilang, kalau orang Indonesia gak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung hanya ada dua. Kalau gak Kristen, Islam. Buktinya apa? Burung Kristen adalah burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Burung emprit yang kepalanya putih. Berarti ibu-ibu yang jadi punya putih emprit kaji. Bahkan burung gereja itu sering masuk masjid. Gak ada larangan burung gereja dilarang masuk, gak ada, betul? Malah sekarang Pak Haji banyak yang gak masuk masjid, namanya hajingan. Tapi kalau ikan, saya yakin agamanya pasti Katolik. Buktinya apa? Ikan yang paling besar namanya paus. Indonesia ini akan baik-baik saja, Pak. Konsepnya adalah meyakini agama yang kita peluk benar, itu hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agamanya orang lain. Setuju? Anda orang Islam harus mengatakan agama Islam adalah agama yang paling baik, yang paling benar. Tapi kamu gak punya hak untuk menyalahkan agamanya orang Katolik. Orang Katolik sama, harus meyakini agamanya yang paling benar. Maka kemudian dalam konteks Pancasila, meyakini agamanya benar itu hukumnya wajib, tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan agama orang lain. Makanya Pak Bupati ini keren. Nasrani punya kebijakan, yang Muslim gak mampu diumrohkan. Romanus, kamu keren. Tadi sesepuhnya langsung bilang, tapi jangan berhenti sampai di sini Pak, besok umroh lagi Pak. Kalau Romanus jadi gubernur, insya Allah umrohnya tambah banyak. Romanus, tambahin. Kamu jangan hahahe, raurunan hahahe. Satu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, jangan ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri. Nabi ditanya, Nabi, emangnya ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Artinya apa? Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina oleh orang lain, gampang. Jangan pernah menghina agamanya orang lain. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Janganlah kamu menghina sesembahan di selain Allah, maka mereka berpotensi menghina Allah. Kalau kamu pengen masjidmu tidak dihina, jangan menghina ibadah orang lain. Jangan menghina gereja, jangan menghina wihara, jangan menghina pura. Hormati masing-masing. Maka saya mengatakan apa? Toleransi itu Pak Bupati seperti sambal. Orang nyambel itu, mohon maaf, berangkat dari bahan baku yang berbeda-beda. Ada lomboknya, ada bawang putih, bawang merahnya, ada garamnya, ada micinnya, ada terasinya. Ditumbuk di tempat yang sama. Namanya apa? Neng kene jenenge nopo? Cobek. Ditumbuk jadi satu, kumpul di tempat yang sama, ditumbuk di tempat yang sama. Tapi mohon maaf, gak boleh ada yang egois. Karena sambal ini ngumpul kempal jadi satu, maka sambal baunya sedap, rasanya nikmat. Kenapa? Karena bersatu. Gak boleh egois. Oh, sambal ini enak gara-gara saya cabenya, gara-gara saya berambangnya, gara-gara saya terasinya, gara-gara saya micinnya.
Ya sudah, kalau begitu makan sambal sekarang diganti. Yang dimakan cabenya duluan. Cabe masuk, ganti bawang putih, ganti bawang merah, terakhir terasi nih, nyonyor cangkemmu.